Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta pelatihan aplikasi GeoGebra untuk bagi guru sains ya. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama memasuki hari ketiga. Jadi sudah alhamdulillah kita ada di hari ketiga dan semoga tetap dilancarkan sampai akhir pertemuan besok pagi ya Bapak Ibu ya. Oke, untuk kali ini kita ada dua topik di materi hari ketiga ini, yaitu membuat kelas dan menambahkan pembelajaran di GeoGebra dan pemanfaatan GeoGebra untuk menyelesaikan soal matematika. Baik, jadi di sini berarti kita pertama membuat kelas sama menambahkan pembelajaran. Jelas pertama kali kita harus aktif internet ya, kemudian kita masuk ke browser kita. Dan kita masuk ke GeoGebra yang kemarin ya Bapak Ibu ya. Jadi kita masuk di geogebra.org atau boleh pakai www, boleh enggak sama aja ya Bapak Ibu ya. Jadi kita masuk saja. Kemudian ini masih seperti yang kemarin, kita memakainya online. Kalau offline kita tidak bisa membuat kelas ya Bapak Ibu. Jadi kalau offline itu hanya untuk hanya untuk kalkulatornya saja, jadi dalam grafik, kemudian 3D grafik maupun 2 dimensi, kemudian ada kalkulatornya, CAS, dan lain sebagainya, seperti yang kemarin ya Bapak Ibu, tetapi hanya untuk offline. Tapi kalau ingin membuat kelas ya ini wajib online ya, karena kan kita ingin bisa menyampaikan kelas kita kepada orang lain seperti itu. Nah, kalau kita belum keluar seperti kemarin ya, kemarin kan saya langsung tutup gitu aja, maka otomatis GeoGebra di web browser kita akan terhubung langsung, tidak akan keluar seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika saya klik foto profil tadi, maka langsung masuk ke yang halaman kemarin kita sudah buat untuk akun kita seperti itu. Tapi kalau misalkan kita sudah terlanjur menutup bagaimana? Contohnya misalkan kita tutup saja. Kita tutup ya, kita sign out. Sebentar. Nah, kita sign out ini udah keluar ya Bapak Ibu ya. Maka di sini akan ada tulisan sign in atau masuk kembali gitu ya. Makanya ketika kita misalkan sudah out, cara untuk masuknya ke akun kita kembali adalah kita klik sign in lagi, kemudian langsung pakai Google. Tidak perlu meng-create akun atau membuat akun kembali. Jadi tinggal klik Google saja, kemudian tunggu sebentar dan langsung masuk ke akun yang sudah didaftarkan. Kemarin kan kita sudah mendaftarkan dan saya mendaftarkan akun saya ini, maka tinggal saya klik saja. Nanti otomatis akan masuk seperti itu ya Bapak Ibu ya. Untuk caranya keluar ya silahkan boleh klik profil di sini seperti tadi ya, titik 3, kemudian klik sign out, maka langsung akan keluar. Misalkan kita memakai komputer sekolah dan lain sebagainya, kita kan perlu keluar dari akun yang kita miliki di situ, seperti itu, biar tidak disalahgunakan. Nah, sebentar, ini saya delete dulu. Nah, di sini yang pertama materi kita adalah membuat kelas. Jadi sebenarnya di dalam GeoGebra ini dia ada beberapa menu ya untuk akun kita. Yang pertama ini research, kemudian ada favorit. Kalau kita klik maka di sini nanti ada pelajaran-pelajaran atau materi-materi yang kita favoritkan. Kita biar mudah mencarinya nanti boleh ditaruh di sini, atau misalkan kita searching kita taruh di sini. Kemudian ada timeline, ini apa sih yang ingin kita share kepada orang-orang, misalkan tentang matematika atau tentang kelas kita. Di sini ada people, itu ada orang ya, kita belum punya follower dan juga belum punya mengikuti seperti itu. Kalau mau nyari siswa kita suruh mengikuti kita nanti ada di sini. Kemudian di sini ada grup ya, join atau membuat grup seperti itu. Nah, yang di samping sini tadi kan ada people sama classroom.
Kalau kita ingin mengikuti seseorang, misalkan ya contoh saya klik people. Nah, di sini ada banyak sekali orang. Misalkan kita ingin mengikuti sepertinya Bapak siapa ya? Kita pilih salah satu aja ya. Yang pakai bahasa Inggris ada nggak ya? Terserah lah ya, kita ambil aja Pak Juan Carlos ini. Nah, misalkan kita lihat kok sepertinya bahasannya bagus ya untuk kita, maka kita bisa follow saja di sini ya. Klik follow, kita klik. Nah, maka otomatis kita akan mengikuti Bapak Juan Carlos, dan apa yang akan dibuat Bapak Juan Carlos akan ngupdate ke kita seperti itu ya. Itu people. Kalau mau nyari lagi ya silahkan langsung klik people lagi, cari ke bawah ya Bapak Ibu ya. Ini hanya untuk referensi kita saja. Tapi yang di bawah di sini ada classroom ya, live conversation with interactive math tools. Ini nanti kita belum buat ya, jadi kita ke profil dulu, ke profil. Kemudian di sini kita akan membuat grup terlebih dahulu ya. Kita pilih grup. Ya, di sebelah atas ada grup, kemudian kita pilih join or create group ya. Jadi kita klik join atau membuat grup. Nah, di sini kita akan membuat grup, masukkan kode grup untuk masuk ke grup, tapi kan kita tidak ingin menjadi siswa. Ini untuk siswa. Kita maunya ini ya, buat grup. Maka klik saja buat grup, kemudian kita pilih grupnya. Nah, misalkan saya punya kelas itu 10 MIPA 1 misalkan. Deskripsi tidak usah saja, permission ini adalah yang dapat menambahkan repost. Jadi nanti misalkan yang dapat menambahkan pembelajaran siapa? Apakah gurunya saja atau siswanya juga bisa menambahkan resource-nya. Kalau misalkan kita tidak ingin kelas kita terlalu berantakan ya pilih saja hanya pemilik ya. Kemudian kalau misalkan kita ingin siswanya juga aktif dan tapi efeknya nanti bisa agak berantakan terkait dengan sumber belajarnya, pilih yang bawah. Nah, karena saya ingin rapi, saya pilih hanya pemilik ya. Nah, ini kenapa kok tulisannya bisa bahasa Indonesia? Karena kemarin saya memilih ketika membuat akun, bahasa saya adalah bahasa Indonesia. Jadi ada beberapa partisi dari GeoGebra yang bahasanya menjadi bahasa Indonesia, tapi hanya beberapa saja, tidak semuanya. Tapi tidak apa-apa ya, setidaknya membantu kita seperti itu ya. Kemudian di sini editing setting, apakah hanya penulis, author and group owners ya, jadi yang memiliki grup atau semuanya seperti itu. Kita pilih hanya penulis saja ya. Jadi kalau misalkan kita yang menulis, nanti kita bisa di situ. So check button by default. Oke, kita klik saja, kemudian kita simpan ya. Nah, maka kita akan punya kelas 10 MIPA 1 yang kode kelasnya adalah ini ya Bapak Ibu ya, EYFUG. Jadi kalau Bapak Ibu ingin gabung ke grup saya, nanti silahkan masukkan ini ya. Atau ini misalkan pengen pakai link ya, kita klik kanan, copy link, nanti kita pastekan ke anak-anak seperti itu ya. Tapi lebih enak pakai ini. Saya akan membuat satu grup lagi ya. Sebentar. Kita back, sudah ada grup, kita tambahkan grup kembali di sini sebelum member 1. Nah, di sini ada create juga, kita bisa pakai folder di situ ya Bapak Ibu ya. Tapi saya akan mengubah setting. My group. Pelatihan GE. Mau saya jadikan pelatihan GeoGebra saja. Pelatihan e-sky.
Kita simpan. Nah, tuh. Oke. Nah, sudah ya Bapak Ibu ya. Nanti tinggal kalau kita ingin menambahkan bahan-bahan ada di tinggal klik pada grupnya saja. Kemudian di sini ada anggota. Nanti kalau sudah ada anggotanya ya bawahnya akan terlihat ya, ini saya sebagai pemiliknya. Kemudian kalau ingin memasukkan bahan-bahan ada di sini, bahan-bahan nanti kalau kita tapi sudah membuat ya, tapi ini kan kita belum seperti itu. Terus di sini ada masukan atau komentar dari anggota grup, karena di sini belum ada anggota grupnya maka kita belum bisa menambahkan masukan. Kalau yang post ini nanti saya sebagai pemilik nanti bisa menambahkan pengumuman ataupun menambahkan tas ya, atau apa itu namanya, tugas seperti itu. Oke, itu tadi ya, membuat kelas dan menambahkan, bagaimana cara menambahkan anggota kelasnya ya Bapak Ibu ya. Ini hanya bisa satu saja ya, jadi kita tidak bisa membuat kelas lagi sepertinya Bapak Ibu di bagian grup ya, karena tidak ada akun tambahnya. Jadi di sini hanya satu saja seperti itu. Nah, tapi tidak masalah ya, kita misalkan ingin pakai ini sebagai grup full ya seperti itu. Nah, itu untuk menambahkan bahan-bahan untuk menambahkan siswanya. Nah, setelah membuat kelas, kita materinya adalah menambahkan pembelajaran di GeoGebra. Ini jelas ya, kita harus punya materinya terlebih dahulu atau tugas terlebih dahulu seperti itu ya. Di sini saya menyiapkan satu, yaitu latihan soal GeoGebra yang akan kita pakai nanti, dan saya akan upload dulu ini di sini ya, di kelas tadi yang sudah saya buat seperti itu. Tinggal saya klik saja, kemudian misalkan saya ingin menambahkan announcement atau task ya, di sini kan berarti bahan-bahannya boleh pakai yang di sini ya, create announcement, misalkan judul apa ya, latihan soal misalkan ya, teksnya silahkan kerjakan saja, silahkan kerjakan. Nah, kalau kita pengen manual, kita bisa menulis di sini ya, misalkan persamaannya. Nah, di sini sudah diberikan bantuan oleh GeoGebra untuk menuliskan persamaan matematika yang misalkan sulit untuk memakai keyboard. Contohnya memakai integral, kemudian tanda-tanda khusus ya, misalkan simbol ya, contohnya ini saya klik dulu fx-nya. fx misalkan memakai tanda pi gitu ya, tentukan luas lingkaran, kan ada pi-nya. Nah, ketika kita ingin pakai pi, kemudian ada angka alfa, beta dan lain sebagainya, itu bisa memakai di sini. Saya cancel saja, misalkan saya tidak memakai itu, silahkan buka PDF latihan berikut dan kerjakan dengan baik. Misalkan seperti itu ya. Kita tambahkan sumber. Nah, sumbernya di sini ada beberapa, bisa yang pertama buat aktivitas, yang kedua bisa pakai resource yang udah ada, bisa gambar, bisa video, bisa PDF. Karena di sini saya memakai PDF, maka saya akan mengklik yang PDF ya. Klik PDF, kemudian kita cari di sini ya Bapak Ibu ya, pelatihan GeoGebra. Oke, ini ya. Tinggal nanti di post saja. Error backup sebentar. Apakah masih loading? Rannya berapa sih? Cuma 39. Harusnya bisa ya. Kita coba lagi.
Oke, saya tambahkan PDF tapi dia tidak mau ya. Mungkin ada yang error dengan pengunggahan atau bagaimana ya. Tapi kalau cuma soal saya cuma seperti ini aja sih. Harusnya sih bisa saya copy di pengumuman tadi ya. Ini soal saya sih, cuma satu soal saja. Jadi ada error. Bisa saya ganti dengan menulis sih, kalau tadi kan persamaannya cuma fx sama dengan itu ya. Jadi ini bisa diganti ke situ. Tidak masalah ya, itu kalau announcement. Tapi kalau memang task ya, kita pakainya create task gitu ya. Judul, teks, kemudian ada waktu pengerjaannya sampai kapan. Seperti itu. Harusnya tadi pakai yang ini aja ya sepertinya. Tidak masalah tapi ya, sudah biarkanlah karena ini mencoba untuk menambahkan di sini ya, menambahkan materi ataupun pembelajaran di sini. Oke. Nah, kalau kita ingin membuat misalkan tetapi belum kita publish atau belum kita share ke kelas kita, itu kita bisa lewat tapi di luar ya. Jadi kita keluar dulu dari kelas kita sebentar. Kemudian kita ke resource ya. Jadi ini adalah sumber pembelajaran kita. Itu kita bisa masuk ke sini ya. Nanti kita tautkan ke grup kita. Nah, kita create, caranya adalah klik create atau buat. Di sini ada beberapa ya. Misalkan kita ingin ada beberapa bab di mata pelajaran kita. Nah, ini kita klik saja folder. Kemudian misalkan bab pertama tadi apa babnya ya? Fungsi ya. Entahlah, ini bab fungsi misalkan. Atau Bapak Ibu misalkan tema 1, tema 2 dan lain sebagainya. Nah, di sini nanti akan kebentuk folder-folder yang telah dibuat ya. Misalkan saya membuat 2 folder diferensial. Misalkan seperti itu. Maka akan ada beberapa folder ya. Nah, kalau kita tidak ingin membuat folder juga tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan materinya cuma ada 5 ya tidak usah membuat folder ya. Tetapi kalau misalkan ingin rapi, ada materi, kemudian di dalamnya nanti isinya banyak, seperti itu lebih baik memakai folder. Nah, kita klik saja, misalkan saya ingin di bagian fungsi ya, diklik fungsi. Kemudian kalau ingin menambahkan aktivitas, kita bisa klik di sini, atau menambahkan buku kita bisa klik di sini, atau tinggal upload saja seperti itu ya. Kita coba ke aktivitas terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Kita klik aktivitas. Nah, di sini ada beberapa isian ya. Misalkan saya ingin membuat latihan soal, mau tak masukin ke sini. Oke. Nah, di sini ada beberapa masukan yang bisa kita masukkan dalam aktivitas ini. Yang pertama via teks. Kalau via teks artinya itu kita mengetik sendiri ya. Kita ngetik sendiri. Jadi contoh misalkan saya klik, nah di sini ada heading misalkan deskripsi sedikit, kalau nggak perlu juga tidak apa-apa. Di sini teks yang kita buat ya, artinya misalkan soalnya kita mau mengetik sendiri, kita bisa pakai ini ya. Kalau misalkan batal ya pakai ini aja ya, diklik batal. Nah, di bawahnya ada GeoGebra. Ini adalah research atau sumber yang berasal atau sudah ada di GeoGebra. Contoh ya, misalkan kita klik, maka akan muncul di sini yang sudah dibuat oleh orang-orang ya. Jadi ada misalkan ada grafik line seperti itu ya, grafik garis lurus, kemudian ada membuktikan dan lain sebagainya ya. Ada ini linear equation dan bla 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 ya. Banyak pokoknya lah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin memakai yang sudah ada di orang lain. Kalau ingin mencari pakai ini, tetapi harus pakai bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Karena ini contohnya fungsi, saya pakai function ya.
Oke, di sini ada function or not, apakah dia fungsi atau tidak. Ini sudah masuk ke situ ya, function operation, function mesin, dan lain sebagainya. Kalau ingin membatalkan, klik sini ya. Misalkan kita tidak mau pakai karena bahasanya bahasa Inggris, misalkan seperti itu. Yang di bawah ini ada notes. Ini artinya kita bisa menulis ya. Ini kalau kita klik, tadi saya klik dulu, saya klik notes. Nah, saya bisa menulis di sini ya. Ya kayak gitu ya. Tentukan misalkan kayak gitu. Saya tidak ingin pakai note ya. Karena kalau nulis jelek. Atau misalkan ada gambar, nah kalau Bapak Ibu pakai tab lebih enak ya. Tablet atau HP gitu yang ada pensilnya itu lebih enak. Karena di sini saya pakai PC agak susah ya memakai mouse dalam menentukan ini. Di sini sudah ada eraser objek ya, contohnya kita misalkan ingin tentukan luas lingkaran, misalkan yang satunya segini, nanti kita kasih jaraknya dari sini ke sini, misalkan ini 2 meter gitu, itu 2 m. Itu ya, ini kalau untuk yang lebih gampang, atau misalkan ingin menyisipkan tabel persamaan dan lain sebagainya. Kalau ingin lebih ringkas nanti bisa pakai ini ya, misalkan x kuadrat dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kalau ingin lebih rapi, kalau gambar kan agak susah ya. Baik, itu aja ya Bapak Ibu ya. Ini saya batalkan karena saya tidak memakai itu. Di sini ada question untuk pertanyaan. Jadi pertanyaan ini khusus ya. Jadi misalkan kalau teks tadi itu kayak ngetik, kita membuat soal uraian. Kalau question ini lebih bervariasi. Jadi di sini bisa multiple choice atau pilihan ganda. Jadi contohnya di sini ada pertanyaan, kita pilih yang pilihan ganda, maka nanti ini ada jawaban-jawaban seperti itu ya. Kita bisa membuat seperti itu. Banyak ya, nanti silakan misalkan tentukan apa gitu ya, titik. Nah, ini kita bisa pilih option A, misalkan ini kalau ingin tambahkan jawaban ya klik di sini, option B, option C dan lain sebagainya ya Bapak Ibu ya. D, misalkan sampai D saja. Kemudian untuk jawabannya silakan dicentang ya. Tenang saja, jawabannya siswa tidak akan melihatnya. Jadi di sini untuk kunci jawaban kita seperti itu. Kalau pertanyaan yang ini indicate correction kayak gitu ya. Indicate the correct answer. Nah, ini kalau misalkan kita uraian jawabannya adalah misalkan 2, 5 dan lain sebagainya. Tidak pilihan ganda. Kita pakai pilihan ganda kalau kita ingin tambahkan, klik dan ya. Jadi klik dan. Oke, sudah ada latihan soal 1. Kalau ingin menambahkan lagi ya, saya tambahkan lagi add element. Oke, klik saja. Nah, di sini sama kayak tadi, mau pakai video juga bisa, gambar bisa, berkas PDF bisa, pakai yang sudah ada. Misalkan kita ngambil dari website tertentu, kita klik di sini boleh ya. Tapi biasanya kalau ada website itu siswa bisa gampang nyari jawaban. Jadi jangan pakai website, usahakan. Jadi kita bikin soalnya sendiri saja seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Dan kemudian di sini misalkan saya ingin menambahkan berkas PDF tadi ya. Semoga aja bisa ya, atau kayaknya PDF saya yang bermasalah ya. Bisa kok. Nah, ini kan udah masuk ya latihan soalnya. Kalau ingin menambahkan lagi bisa ya, sampai banyak sekali tidak masalah. Oke, anggap aja udah selesai aktivitas kita. Nah, setelah kita selesai di sini, jangan di close dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita wajib yang pertama adalah visibility, yaitu dilihat oleh siapa ini aktivitas kita. Yang pertama ada share with link ya. Kemudian ada private. Nah, berhubung kita akan membagikannya kepada siswa, maka kita pakai share with link. Kalau yang public di sini mati karena kayaknya ini harus untuk premium deh kalau yang public ya, atau untuk semua orang seperti itu ya. Kita klik saja yang share with link, pastikan kalau private ya berarti kita aja yang bisa melihat seperti itu ya. Kemudian
Nih, untuk mengatur visibilitas ke publik, mohon tutup screen, tekan titik 3, kemudian pilih terbitkan ya. Jadi, berarti pernyataan saya salah tadi ya. Publik itu nanti bisa kalau misalkan kita keluar dulu. Tidak perlu premium berarti. Berarti emang full free ya si GeoGebra ini. Tag ini untuk menunjukkan soal kita itu soal apa ya. Jadi biar kalau ada orang mencari itu langsung gampang bertemu dengan soal kita ya. Misalkan ini fungsi, apalagi ya, akar-akar, misalkan tadi isinya adalah apa. Kita klik cari dulu titik puncak, interval, dan lain sebagainya ya. Interval, dah kita cukup ini saja. Oke, nah di sini ada ya, kalau mau pakai bahasa Inggris ya. Nah, kalau sudah kita simpan dan tutup, jangan lupa kliknya simpan dan tutup. Atau boleh lewat sini, simpan. Kalau ini berarti tidak langsung menutup, tapi hanya menyimpan. Kita simpan dan tutup ya, simpan dan tutup. Oke. Aktivitas kita sudah terbentuk 1 ya. Nah, kalau ingin membuat public, berarti tadi ya titik 3. Kemudian di sini publish. Jadi kalau publish itu semua orang di dunia ini bisa melihat apa yang kita buat. Tapi kalau kita tidak ingin, ya udah biarkan share with link ya. Jadi hanya siswa saja yang bisa melihat. Kita klik saja coba ya share gitu ya. Nah, ini ada tulisannya. GeoGebra slice M slice AN dan lain sebagainya seperti itu ya. Ini bisa kita tautkan nanti di Google Classroom ataupun OneNote ya bagi yang pemilik Microsoft ya. Nah, kan misalkan kita membuat soal yang grafik-grafik agak susah atau misalkan equation yang agak susah di Classroom, kita pakai ini saja ya Bapak Ibu ya. Nanti kita tautkan saja di Classroom yang sudah kita miliki seperti itu. Saya tidak akan menautkan ya di Classroom saya. Oke, jadi kita cancel karena di akun ini saya tidak punya Classroom ya Bapak Ibu ya. Tidak punya kelas maksudnya. Baik. Nah, itu fungsi ya. Kita keluar dulu. Itu kita sudah menambahkan pembelajaran di GeoGebra ya. Jadi di sini kalau misalkan grup, kita ingin nambahkan aktivitas ya, kita klik saja di grupnya. Kemudian di sini kita bisa maaf tidak ada bahan yang cocok dengan kriteria. Ini harusnya saya menambahkan Bapak Ibu ya. Nanti di sini kita bisa langsung ambil punya kita ya Bapak Ibu ya. Tambahkan sumber itu dari aktivitas atau exiting gini. Di contoh tadi ya pause-nya batal dulu. Kita ingin membuat tas ya, kita klik saja. Ini kenapa banyak sekali? Ini kalau mau ditutup ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada yang bisa melihat. Yang melihat satu orang, satu aja. Kenapa saya membuat 3 announcement ya. Oke, kita create task ya. Misalkan latihan 1. Kemudian kita misalkan sampai tanggal 22 gitu ya. Sumbernya nanti kita ngambilnya langsung dari existing research ya. Jadi kita pakai existing research. Ini yang ada di sana ya. Kalau yang yang ngambil dari GeoGebra ya. Nah, di sini makanya tadi ada fungsi ketek ya. Ini banyak yang bahasa Indonesia juga kok. Latihan soal tadi judul kita apa sih? Latihan soal, saya lupa sendiri ya. Oke, nah ini ya sudah terbentuk nih latihan soal 3 menit lalu, tambahkan ya. Jadi kita harus ingat judul yang udah kita buat. Nah, aktivitasnya sudah ada, tinggal di post saja. Seperti itu. Jadi lebih baik kita membuatnya dulu di di sumber. Nanti baru kita masukkan ke sini seperti itu ya Bapak Ibu. Oke. Materi kita udah selesai. Yang pertama membuat kelas dan menambahkan pembelajaran di GeoGebra.
Kita lanjut saja ke materi yang kedua, yaitu pemanfaatan GeoGebra untuk menyelesaikan soal matematika. Nah, ini lebih tepatnya nanti kalau Bapak Ibu ya, bagi yang guru matematika ya berarti harus ada soal matematikanya. Kalau misalkan guru lain ya dikaitkan dengan yang ada di GeoGebra ya, yang bisa kita pakai. Contohnya misalkan kalau di fisika berarti yang ada hubungannya sama grafik dan lain sebagainya. Atau nanti pembelajaran yang besok kita ada yang tingkat dasar dan menengah atas ya, tapi kita bahasnya besok pagi saja pada pelatihan besok Bapak Ibu. Untuk hari ini kita akan menyelesaikan misalkan ini saja ya, latihan soal kita. Karena ini fungsi, maka cara penyelesaiannya kita keluar dulu dari kelas kita. Saya ke GeoGebra biasa. Oke, di sini startnya. Nah, kalau kita ingin membuat grafik, kita boleh pakai start kalkulator atau boleh pilih yang di bawah ini ya Bapak Ibu ya, ada ready for test, more app dan lain sebagainya. Kita klik saja start kalkulator, maka akan muncul seperti ini. Bagian atas ini adalah bagian atas adalah menu ya, ada bisa graphing, 3D kalkulator dan lain sebagainya. Ada titik 9 sama, kemudian akun kita. Di sebelah sini ada aljabar, peralatan, ini gambar ya kalau kita ingin menambahkan, dan tabel. Oke. Ini ada masukan ya, masukan itu untuk menambahkan fungsi. Nanti saya contohkan. Kemudian di sebelah sana ada grafik ya. Contohnya misalkan tadi ya, 3x kuadrat. Nah, kita klik di bawah sini ada keyboard ya Bapak Ibu ya. Nih, di bawah sini ada keyboard yang digunakan untuk menambahkan fungsi. Fungsi tidak perlu pakai Y sama dengan, tetapi langsung X-nya saja. X 3x kuadrat, 3x kuadrat. Boleh pakai kalkulator, boleh pakai keyboard di sini, boleh diketik ya. Tapi kalau ngetik harus hafal, kayak misalkan tanda pangkat itu pakai petik apa sih itu namanya? Ya itulah ya Bapak Ibu ya. Plus 18x min 1. Mana? Sebentar, hapus dulu. X ku 3x kuadrat plus 18x min 1. Oke. Kalau sudah ambil, kita silang saja biar tidak terlalu. Nah, cara untuk memperbesar atau memperkecil ini kita pakai scroll. Kita boleh naik turun, naik untuk membesarkan, turun untuk mengecilkan, atau memakai zoom yang ada di kanan kiri ini ya. Ini ada plus, ada min. Oke, karena kita ingin melihat semua grafiknya, saya zoom sampai sini aja ya Bapak Ibu. Kemudian tadi pertanyaannya yang pertama adalah akar-akar persamaan. Nah, akar-akar persamaan berarti kan X-nya ya. Ada di sini min 6, dan juga 0,05 itu akar-akarnya. Langsung ketemu ya. Jadi X-nya adalah ini sama ini. X sama dengan 0-nya. Y sama dengan 0-nya. Seperti itu. Kemudian titik puncaknya bisa kita lihat ada di sini minimum ya. Nilai ekstrimnya. Kemudian interval kurva saat naik berarti dari sono sampai sini kebalik ya. Naiknya dari min 28 ini ke sana, yang turunnya ini dari sana ke sini ya. Tadi tak enggak ya. Gitu. Seperti itulah Bapak Ibu ya, untuk mengajarkannya. Kalau ingin memakai peralatan, ingin menambahkan gambar dan lain sebagainya, kita bisa memakai klik peralatan, terus kita pakai ini ya, misalkan extreme, roots, kemudian sisipkan teks, misalkan kita menambahkan teks di sini, oh ini nilai ekstrim dan lain sebagainya, kita ingin ngajarin seperti itu.
Kemudian ada lingkaran, more ini untuk yang lain dan sebagainya, masih banyak ya. Nanti bisa dipelajarin Bapak Ibu kalau ingin lebih lengkap. Kalau misalkan tidak memakai ini juga tidak masalah ya. Saya lebih suka GeoGebra untuk membuat fungsi atau bermain di game-game tertentu ya. Jadi untuk game dan lain sebagainya kita pelajari besok, materi besok aja ya Bapak Ibu ya, biar hari ini tidak terlalu padat. Oke, itu aja untuk menyelesaikan materi, menyelesaikan soalnya. Jadi ini bisa kita simpan ya, simpan atau export image. Jadi nanti apa namanya, what is that? Fungsinya gambarnya itu bisa kesimpan. Caranya tinggal titik garis 3, di bawahnya ada export image, atau mau dicetak juga bisa ya. Kalau misalkan kita mau ngasih tahu ke siswa pakai print ya, seperti itu. Kita simpan itu bisa ya, tak judul ini apa-apa. Tidak perlu saya simpan ya kayaknya Bapak Ibu ya. Biarkanlah. Oke. Kita langsung balik lagi live aja kalau misalkan pengen balik lagi dan tidak di save, tidak disimpan seperti itu. Oke, itu tadi aktivitasnya. Nah, tugas Bapak Ibu sekarang adalah silakan hari ini masuk ke grup saya ya. Jadi silakan Bapak Ibu, tadi kan saya sudah membuat grup. Kodenya adalah ini ya Bapak Ibu ya. Kode grupnya EYFUG. Nah, saya harapkan nanti Bapak Ibu bisa masuk ke grup dengan meng-enter ini. Bagaimana caranya? Nah, kita simpan dulu ya. EYFUG dengan caps lock semua ya. Silahkan cara masuknya adalah pada halaman biasa, pilih classroom. Nah, di sini nanti Bapak Ibu tuliskan EYFUG ya. EYFUG, terus diklik join, maka otomatis Bapak Ibu akan masuk menjadi member atau anggota di grup saya ya. Tugasnya itu Bapak Ibu nanti kalau setelah join silahkan di screenshot ya, di screenshot, terus habis itu untuk dimasukkan ke dalam presensi. Itu aja Bapak Ibu untuk materi hari ini. Semoga tidak terlalu berat ya, dan bisa tetap diikuti. Jika ada pertanyaan bisa langsung via Telegram. Jika ada yang kurang jelas seperti itu, kemudian kita akan belajar lagi terkait dengan GeoGebra pada tingkat dasar, menengah, dan atas itu besok pagi. Semoga sehat selalu dimanapun berada, bisa mengikuti sampai akhir besok ya. Mengingatkan kembali bahwa presensi minimal 3 dari 4 ya Bapak Ibu ya. Oke, itu aja untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.